Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu, khususnya selamat datang untuk Kepala Dinas Pariwisata Kota Waringin. Selamat sore. Sore Pak, dan sahabat saya Pak Damson yang hari ini akan menjadi presenter. Selamat sore Pak. Bapak berdua diundang karena satu. Hanya karena satu inilah. Pak Damson, apa tuh satu Pak? Hah? Saudara kita Pak. Betul. Orang utan. Ya, jadi Kalimantan Tengah itu khususnya Kamliki itu karena orang utan. Itu nomor satu. Padahal yang lain masih ada Pak. Iya. Tetapi orang bule di sana hanya Bapak, kami mau ke Kamliki karena mau lihat orang utan titik. Bapak, Pak Damson nanti menceritakan kepada kami yang selain orang utan itu. Dan kepada teman-teman saya, terutama teman-teman kita. Pak Kepala Dinas tolong ceritakan bahwa selain orang utan di sana ada suku Dayak yang luar biasa. Yang betul-betul menguasai buminya Kalimantan, yang menguasai orang utan itu. Bukan orang utannya, tetapi orang Dayaknya. Kita, manusianya. Bapak tolong ceritakan itu, Pak. Saya mungkin sudah 41 kali, Pak, ke Kalimantan Tengah, ke tempatnya Pak Damson. Dan saya belum bosan-bosan, Pak. Karena di sana ada saudara saya, Thomas. Betul, Pak Damson? Iya, betul. Masih ada Thomas? Masih ada. Berapa beratnya sekarang? Kalau Tom itu sudah tereliminasi dari kekuasaan, Pak. Oh begitu, oke. Nanti sebentar cerita ya. Baik, terima kasih. Saya kira nanti Pak Riki akan menjelaskan kepada kita siapa kami ini. Silakan Pak Riki. Silakan. Selamat sore Pak Kepala Dinas Pariwisata. Selamat sore. Selamat, terima kasih sudah bersedia hadir di acara mingguan kami, Pak. Ya. Setiap hari Jumat kami selalu mengadakan suatu kegiatan yang mana memberikan motivasi, semangat kepada teman-teman kita di asosiasi ini, sehingga di dalam pandemik ini kita masih tetap bersemangat untuk mempromosikan destinasi-destinasi unggulan di Indonesia, baik destinasi yang utama maupun yang eksotik seperti Tanjung Puting. Jadi kami ini Intoa merupakan asosiasi yang terdiri dari industri-industri yang tergabung dalam inbound tour operator, yaitu usaha di mana usaha kami lebih kepada mendatangkan wisatawan asing atau incoming, mendatangkan Pak, inbound. Dan anggota-anggota kami boleh dikatakan bahwa mereka expert di pasarnya masing-masing, seperti di ASEAN, Eropa, Afrika, Asia Selatan, Amerika, Kanada, dan lain-lainnya yang tergabung di asosiasi ini. Suatu kesempatan yang baik sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan wisata andalannya adalah Tanjung Puting National Park atau Taman Nasional Tanjung Puting. Saya kadang-kadang suka sedih Pak, karena kadang-kadang tamu-tamu kami tuh lihat orang hutannya tuh di Kalimantannya Malaysia loh Pak. Iya. Gitu. Padahal kalau begitu didatang ke Tanjung Puting, saya pribadi belum pernah Pak ya ke Tanjung Puting Pak. Belum pernah, tapi tamu saya lumayan banyak ke sana Pak. Ya, lumayan lah pada zaman normal kemarin. Dan mereka bisa membandingkan bahwa tantangannya, challenge-nya itu lebih indah. Malah ada beberapa keluarga kerajaan dari Norwegia pernah ke sana, dari Swedia, dari Denmark, sehingga mereka juga secara tidak langsung mempromosikan destinasi itu. Pertama kali kita juga tergopoh-gopoh untuk mempersiapkan paket wisatanya, namun sekarang sudah mulai berjalan dengan baik.
seiring dengan infrastruktur yang sudah bagus. Mungkin nanti setelah ini banyak pertanyaan dari teman-teman di asosiasi, kendala-kendala apa saja, dan juga possibility atau kemungkinan daerah wisata mana yang bisa dikunjungi dan menarik untuk dikunjungi. Demikian dari saya. Kebetulan saya sekretaris di asosiasi, Pak Linas. Jadi kami ingin kembalikan ke Pak moderator kami, Pak Yongki. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Sekjen. Tanpa memperpanjang pembicaraan yang lain, kita konsentrasi untuk mendengarkan presentasi dari Kota Waringin Barat. Dimulai dengan Pak Wahyudi. Betul ya Pak ya, Pak Wahyudi, Kepala Dinas Pariwisata. Oke, betul Pak Yongki. Betul ya Pak, oke. Ya. Waktu kita nanti sampai dengan jam 5 termasuk acara tanya jawab. Jadi tolong ditata, mungkin Bapak 20 menit, kemudian Pak Danson juga 20 menit, sisanya kita gunakan untuk acara Q&A, tanya jawab. Baik, silakan Happy, mungkin ada screen atau presentasi yang akan ditampilkan. Silakan Pak Wahyudi, mungkin dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan langsung menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Yongki. Selamat sore, salam sejahtera dan salam pesona Indonesia untuk seluruh peserta seminar online yang diselenggarakan oleh Intoa. Mudah-mudahan suara saya, Pak Moderator, Pak Yongki, jelas Pak, cukup jelas. Alhamdulillah jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Untuk itu, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Intoa, baik melalui Pak Unmute. Maaf Pak, tolong di-unmute Pak, ada yang salah mungkin. Pak, tolong di-unmute, maaf. Ya, Oke. ada yang salah. Baik, pertama barangkali saya ingin menyampaikan salam pesona Indonesia untuk kita sebagai semangat untuk terus berjuang, terus bangkit di bidang pariwisata. Dan yang kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Paul, kemudian Pak Sekjen, Pak Riki, baik moderator dan semua peserta seminar online yang diselenggarakan oleh Intoas pada sore hari ini. Di sini kami bersama tim dari tim pemasaran Dinas Pariwisata mempersiapkan sedikit presentasi untuk memberi gambaran tentang Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya di bidang pariwisata. Baik, mungkin untuk gambaran sekilas supaya kita bisa memperoleh informasi baik yang grafis maupun mungkin visual. Apakah tim IT dari Intoa, Bu Happy, bisa tampilkan videonya yang singkat? Ya. Mungkin kalau boleh kita singkat lihat sebentar supaya untuk memberi gambaran sederhana mengenai ini. Suaranya mungkin Happy. Ada suaranya Happy mungkin? Bentar Pak, saya. Baik, sambil menunggu suara, mungkin ini adalah gambaran beberapa singkat dari destinasi KSPN Tanjung Puting, di mana Tanjung Puting sendiri merupakan ikon utamanya dari pariwisata di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan di visual ini adalah gambaran mengenai setiap petugas di destinasi wisata menggunakan standar alat pelindung diri. Tersedianya tempat cuci tangan, penerapan protokol jaga jarak saat berwisata, hingga kebersihan area tempat wisata itu sendiri. Hanya
wisatawan lokal, Kota Waringin Barat pun telah siap untuk kedatangan wisatawan dari luar loh. Dimulai dari kesiapan bandara sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan, serta didukung sektor akomodasi yang selalu menjalankan standar protokol kesehatan. Selain menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, sunrise di Tanjung Keluang keren banget. Mengawali hari dengan pengalaman menikmati pagi yang sungguh takkan terlupakan. Itu, Tanjung Keluang merupakan area konservasi penangkaran penyu yang dapat dilihat langsung oleh wisatawan. Tentunya dengan jumlah terbatas ya. Yang tak kalah mengasihkan adalah wisata petualangannya itu. Trekking, camping dan api unggun adalah kombinasi yang sungguh mengesankan jika bermalam di Tanjung Keluang. Tanjung Puting, siapa yang tak pernah mendengar tempat ini? Pusat konservasi orangutan terbesar di dunia ini dijuluki sebagai The Capital of Orangutan. Pengalaman berwisata di Tanjung Puting memberikan sensasi tersendiri. Gimana tidak? Menikmati susur Sungai Sekonyer dengan kelotok wisata sambil menikmati hutan alami dan satwanya membuat hati ini merasa damai. Trekking sembari menikmati keindahan flora hutan sebelum akhirnya melihat fauna otentik yaitu orangutan. Sampai di situ, untuk menjaga hutan tetap lestari, kita bisa mengikuti program penanaman pohon. Kota Waringin Barat juga menawarkan city tour yang tak kalah mempesona. Kota yang syarat akan sejarah ini memiliki istana peninggalan Kerajaan Kutaringin, kemudian wisata susur Sungai Arut yang menawarkan banyak keeksotisan budaya masyarakatnya, mulai dari bangunan lama sebagai saksi sejarah, juga berbagai pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga di sekitar sungai. Berbagai atraksi pun kerap diadakan di bantaran sungai ini, mulai dari menyelenggarakan festival budaya, event mingguan, hingga disediakannya kelotok wisata susur sungai. Di penghujung wisata kami, tak lupa untuk membeli kain batik khas Kota Waringin Barat dan cindera mata khas daerah sebagai oleh-oleh untuk orang tercinta. Tunggu apa lagi? Siapkan masker, siapkan hari, dan siapkan bekal. Kami siap menyambut kehadiran kalian di sini, di Kota Waringin Barat. Wah, menarik sekali. Ini visual dari video singkat. Sebenarnya cukup banyak. Kemarin kami juga dibantu kerjasama dari Universitas Pelita Harapan yang juga memberikan pengabdian masyarakatnya untuk perhatian kepada Tanjung Puting. Baik, saya mungkin 10 menit saja presentasi saya untuk memperjelas secara grafis beberapa hal terkait dengan
wisata di Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita pada sore hari ini mungkin pertama kita ingin memberikan informasi mengenai kedudukan Kabupaten Kota Waringin Barat dalam peta grafis kita. Nanti bisa ditampilkan Bu Epi presentasinya. Ya, mungkin langsung ke peta saja. Di peta, baik, slide nomor 3, satu bawahnya, oke, baik. Nah, ketiga, terus next, lanjut, ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pangkalan Bun, sebentar, kita lihat peta dulu, mungkin sebelumnya ya. Peta Pangkalan Bun itu kedudukannya kalau dari Semarang itu sebelah utaranya persis lah ya. Jadi kalau kita dari Semarang itu paling dekat. Kemudian kita juga mudah dijangkau dari Jakarta, demikian juga mudah dijangkau dari Semarang. Kemudian dari Surabaya. Kemudian kita juga sudah ada rute perjalanan yang meskipun belum setiap hari, itu juga ada rute dari Yogyakarta ke Pangkalan Bun. Dan ini lama perjalanan kurang lebih average lah 1 jam kalau Boeing. Kalau dia pakai pesawat baling-baling mungkin ya 1 jam lebih sedikit. Nah ini kita kalau dari konteks administrasi pemerintahan memang Pangkalan Bun ini adalah bagian barat dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga memang kita sebelahnya itu sudah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kita juga menjadi hub dari masyarakat yang berada di kabupaten seperti Ketapang dan daerah lainnya. Itu moda transportasi kita itu menjadi pintu keluar maupun pintu masuk dari beberapa daerah yang ada di sekitar, baik itu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamando, Kabupaten Seruyan, kemudian Kabupaten Ketapang dan kabupaten lain. Baik, kita lanjutkan. Transportasi yang bisa digunakan untuk menuju ke Pangkalan Bun itu memang ada moda air, laut, kemudian udara, juga darat. Jadi kita memiliki perangkat transportasi yang dimungkinkan untuk semua jenis moda. Jadi ini beberapa diantaranya adalah operator yang sudah jalan di sana, ada Nam Air, ada Wing Air, kemudian Express. Beberapa saat yang lalu sebenarnya masih ada itu Trigana Air, kemudian Kalstar Air, kemudian ada juga Garuda, dulu itu sempat masuk. Namun ini ya situasi kita memang sekarang adalah sulit. Nah ini beberapa informasi. Kemudian untuk transportasi laut menuju ke Pangkalan Bun itu bisa melalui jalur dari Semarang, juga bisa melalui jalur dari Surabaya. Jadi itu ada kapal Pelni, kapal ASDP, kemudian kapal-kapal lain juga. Kemudian dari sisi darat, daerah kita memang daerah yang berhubung dengan semua daerah di Kalimantan Tengah, sehingga untuk menuju ke Pangkalan Bun ini bisa dari ibu kota provinsi Palangkaraya ke Pangkalan Bun, itu dengan jalan darat kurang lebih sekitar ya lebih kurang 10 jam kalau dari kota Palangkaraya dengan perjalanan darat. Kemudian kita juga bisa dari Pontianak ke tempat kita itu juga bisa ditempuh dengan jalan darat. Jadi dua provinsi, ibu kota provinsi ini bisa mengakses ke Pangkalan Bun baik lewat darat maupun lewat udara. Baik itu. Kemudian potensi pariwisata yang ada di kita tentu yang sudah sangat dikenal, bahkan sudah 41 kali ya Pak Paul tindak ke ini ya ke Tanjung Puting ya, sehingga sudah sangat hafal sekali mengenai Taman Nasional Tanjung Puting. Ini adalah tentu adalah magnet utamanya bagi wisatawan mancanegara. Jadi untuk wisatawan mancanegara ini tentunya daya tarik utamanya adalah di Taman Nasional Tanjung Puting. Dan alhamdulillah tahun 2019 itu kita sudah memperkenalkan juga destinasi Arut Riverside. Arut Riverside ini adalah bantaran sungai di mana memang Sungai Arut ini juga merupakan satu daya tarik yang dikembangkan untuk para wisatawan. Dan alhamdulillah kemarin para wisatawan asing pun itu cukup menikmati dengan tinggal di homestay di pinggir sungai, menikmati
kontak sosial dengan masyarakat di sekitar, melihat aktivitas masyarakat di sekitar, kemudian juga menikmati perjalanan karena ada trekking di kiri dan kanan itu sebuah jembatan panjangnya 4 kilo di sungai. Nah ini di sana ada waterfront city, nanti ada yang sudah dikembangkan. Nah, di sanalah juga aktivitas sosial, budaya masyarakat, kuliner. Ya, utamanya kalau kita wisata tentunya akan ada kuliner yang dinikmati oleh para wisatawan. Dan kemudian tadi yang di video ditampilkan di sana memang tidak seluruhnya kita tampilkan. Yang paling dekat aja di sini itu juga ada di sini ada Jurong 3, itu kurang lebih sekitar 5 kilo dari pusat kota. Kemudian di dekat masih di Pangkalambun kurang lebih 15-20 kilo itu ada Pantai Merah. Jadi ini ada Pantai Merah Kubu. Nanti saya sebenarnya lain kali bisa saya tampilkan nanti Pantai Merah kami, bukan hanya di Banyuwangi ya. Di kami pun juga ada Pantai Merah yang warnanya pantainya warna merah. Nah, kemudian ada sebuah gosong yang sangat indah di mana sekarang juga sedang diteliti oleh teman-teman dari WWF, yaitu mengenai ikan duyung atau dugong yang berada di sekitaran Gosong Senggora. Nah, di samping tadi ada kawasan yang memang dipersiapkan untuk kawasan yang memang disediakan untuk ini konservasi untuk penyu, yaitu yang di Taman Wisata Tanjung Peluang. Itu berhadapan saja dengan Pantai di Kubu. Nah, ini beberapa potensi. Kemudian di kota ini ada Istana Kuning, ada Astana Mangkubumi, ada kemudian Pemandian Putri Tujuh. Ini merupakan cagar-cagar budaya. Ini adalah situs-situs budaya yang arsitekturnya adalah arsitektur yang terbuat dari kayu ulin yang umurnya itu ratusan tahun. Karena kerajaan ini yang kerajaan Kesultanan Kota Waringin itu berdiri mulai dari tahun sekitar 1600 yang ada di Kecamatan Kota Waringin. Kemudian mengalami perpindahan ke Pangkalambun. Nah ini situs-situs sejarah penting yang ada di sana. Baik Bapak Ibu, kemudian di samping destinasi kesejarahan, kemudian alam, kalau bentang alam itu tadi panjang pantai kita kurang lebih sekitar 132 km. Sehingga ini kalau mau menikmati kuliner laut, kuliner lokal daerah, ini memang situasinya bisa melihat matahari tenggelam, matahari terbit, itu di salah satu spot-spot yang ada di sepanjang Pantai Bogam Raya, yang panjangnya itu 132 km. Nah ini beberapa. Kemudian untuk amenitas yang ada di kita memang juga ada hotel. Itu kemarin yang ada di sini ada Swiss Bell ya, ada Swiss Bell. Kemudian yang sekarang under construction, masih dalam pelaksanaan konstruksi, mudah-mudahan tahun ini selesai, yaitu Mercure, yaitu Hotel Mercure juga sudah dibangun di sini. Kemudian mungkin untuk Swiss Bell akan ada change management, karena saya sudah juga kemarin didatangi oleh tim karena ada perubahan. Nah itu. Kemudian dari sisi ini untuk biro perjalanan juga sudah cukup banyak yang ada di sini. Kemudian rumah makan yang representatif untuk wisatawan, karena di sini rumah makan. Kemudian kafe yang untuk teman-teman kaula muda di sini cukup tersedia banyak sekali dan akan memanjakan teman-teman dengan menikmati kopi, menikmati makanan khas daerah yang cukup banyak di sini. Salah satunya yang sangat diminati oleh teman-teman muda itu adalah kerupuk ikan basah. Ini mungkin Bapak-bapak juga akan bertanya, nih apa nih kerupuk ikan basah? Jadi ini ya unik sekali makanan ini, kerupuk ikan basah. Kemudian salah satu makanan tradisional di daerah kita yang sangat terkenal, dan memang kalau Bapak mudah-mudahan sudah pernah menikmati deh, yaitu soto Menggala. Sudah apa belum nih? Jadi bukan hanya ikan bakar. Kalau ikan bakar kita banyak sekali, mulai dari ikan laut, ikan sungai, udang galah, udang lobster yang gede-gede, itu pokoknya akan menjadi menu yang akan memanjakan para wisatawan, kan gitu.
baik ini beberapa data mengenai rumah makan, kemudian ada juga itu atau biro perjalanan wisata atau maupun agen wisata dan lain sebagainya. Kemudian di sini khusus untuk di Tanjung Puting itu juga ada, sudah saya kira nanti Pak Dason bisa cerita lebih banyak. Juru masaknya itu sudah berkali-kali dilakukan pelatihan, sertifikasi dan lain sebagainya. Termasuk kemarin insya Allah tahun 2021 ini ada fun trip dari Kementerian Pariwisata yang akan memperluas pasar wisatawan asing di Tanjung Puting. Yang utamanya kan memang kita dari Eropa, kemudian dari Amerika, kemudian juga dari Australia. Dan ini insya Allah ada fun trip yang nanti insya Allah kemungkinan mungkin pasarnya akan diperluas menuju ke pasar Asia, terutama itu di India dan Arab. Ini akan ada fun trip mungkin pada awal tahun ini. Nah ini mudah-mudahan nanti Intoa termasuk anggota juga bisa merupakan bagian dari fun trip ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Kalau pemandu wisata sudah ini teman-teman tim kerja dari Pak Dason sudah cukup banyak, sudah berkali-kali dilakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan, profesionalisme dan lain sebagainya, termasuk sudah dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Kemudian di sini ya, untuk kuliner tadi, ini ada satu jenis ikan yang endemik hanya di Pangkalan Buru, ikan lais. Itu enak sekali, ikannya tipis, manis, dan tentu sangat nikmat sekali ini. Ini kalau Pak Riki belum cobain ini, aduh sayang sekali Pak. Ini memang khusus ini ikannya. Tapi begitu buka pandemik selesai, saya ke sana Pak. Iya. Baik. Ikan lais itu enak. Udah jatuh cinta nih gambarnya aja. Iya, baik. Kemudian kita memahami bersama memang bahwa pariwisata kita harus bersesuaian, beradaptasi dan bersinergi dengan upaya pemerintah, utamanya adalah terkait dengan adanya bencana luar biasa non alam berupa pandemi COVID-19, sehingga memang untuk kunjungan wisata di Kabupaten Kota Waringin Barat itu sudah di-close mulai dari awal tahun, kurang lebih itu sekitar bulan April. Bulan April itu di-close, kemudian kita bulan Agustus 2020 itu melakukan reaktivasi. Jadi mulai Agustus tanggal 2 itu reaktivasi untuk destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Termasuk dalam hal ini juga Taman Nasional Tanjung Puting. Dan reaktivasi ini dijalankan searah dengan kebijakan, yaitu menjalankan destinasi pariwisata dengan melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga pada 11 destinasi yang sudah dilakukan sertifikasi aman COVID, itu dipersilahkan untuk operasional dan menjalankan kegiatan usaha, serta melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan tetap memperhatikan. Dan beberapa juga sudah melakukan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, terutama dengan adaptasi CHSE kalau di kementerian, itu juga sekarang untuk menuju ke Tanjung Puting, Pak Paul maupun Pak Riki, itu sekarang sudah ada aplikasinya aplikasi Sitampan, dan kemudian untuk transaksi pembayaran pun juga sudah bisa menggunakan QR, sehingga ini akan mengurangi aspek kontak-kontak yang merupakan bagian upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian dari sisi destinasi juga khusus untuk Tanjung Puting itu sudah dilengkapi dengan semua sarana prasarana, kemudian pembinaan maupun pemahaman kepada para petugas, kepada para pemandu wisata, kepada para pemilik jasa usaha transportasi untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga akan memberikan jaminan kenyamanan kepada para wisatawan untuk menikmati wisata di Tanjung Puting maupun di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, ini beberapa informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Kemudian mengiringi dari usaha pariwisata yang kita lakukan tahun 2021,
ini kita juga sudah mempersiapkan satu kalender event. Sebenarnya kalau tahun 2020 kita punya kalender event itu sekitar 48 event pariwisata. Untuk tahun 2021 ini kita cuman mempersiapkan kurang lebih sekitar 35 kegiatan event pariwisata. Nah, ini pun kita harus kompromi dengan kondisi karena kita nggak bisa kumpul, dan tentunya kemudian harus ada sebuah adaptasi sehingga misalnya kayak pentas-pentas dan lain sebagainya yang sifatnya mengumpulkan orang banyak kemudian harus kita lakukan secara virtual. Nah, ini beberapa usaha, dan kemarin teman-teman melalui kegiatan pentas virtual, pentas seni, pentas budaya, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif seperti kuliner online, kemudian kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi kreatif seperti di fotografi dan lain sebagainya, ya kita lakukan ini sekarang dengan cara online. Baik, demikian moderator Pak Yongki, Pak. Oke, terima kasih Pak Yongki. Mohon maaf kalau waktunya terlalu banyak. Oke, cukup Pak, cukup. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Selamat sore dan terima kasih presentasinya, sangat menarik sekali. Dan kelihatannya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua. Sementara kita tahan dulu pertanyaan dari teman-teman anggota Intua. Kita lanjutkan dengan presentasi yang disampaikan oleh Pak Danson. Ini adalah presentasi produk itinerary. Silakan Pak Danson, waktu dan tempatnya kami sediakan. Saya buka file. Ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Juga Pak Ketua, Pak Paul, Pak Yongki, ya, dan teman-teman senior semuanya. Nah, ini kita kebetulan di sini saya presentasi khusus ke Taman Nasional karena memang di grup ini juga seperti tadi saya lihat juga di pertanyaan cukup banyak menanyakan tentang Taman Nasional, dan rata-rata tamu yang datang pun umumnya sangat tertarik dengan Taman Nasional, yaitu orangutannya, karena memang flagship-nya tur di sini adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satu taman nasional yang terletak di, sebentar, bisa maju? Maju lagi, Mbak. Ya, ini letak Taman Nasional. Tadi seperti Pak Wahyudi tadi sampaikan di peta. Di sini saya kasih gambaran lengkap untuk petanya. Peta Taman Nasional itu terletak di selatan bagian barat Kalimantan Tengah. Yaitu yang warna kuning ini adalah Taman Nasional Tanjung Puting itu. Jadi sebenarnya zona pemanfaatan untuk pariwisata itu sangat kecil sebenarnya yang kita manfaatkan. Hanya di sekitar Sungai Sekonyar yang di garisan biru ini. Dari sini terus sampai ke Kem Leki. Di sini ada Natai Lengkuas. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang di slideshow yang berikutnya. Silakan dilanjutkan. Sebelumnya ada sejarah ya. Ini ada sejarah Taman Nasional Tanjung Puting itu diawali dari tahun 1937. Itu dipublish oleh pemerintah kolonial Belanda seluas 205.000 hektar plus 100 hektar kota Waringin. Jadi totalnya itu 305.000 hektar. Itu pada tahun 1941-an. Nah, setelah itu ada tambahan berkurang lagi
di tahun tanggal 8 April 1978 itu menjadi Suaka Tanjung Puting, tapi jumlahnya lebih mengecil. Mengapa ini mengecil? Karena di dalam Suaka tersebut ada diambil alih oleh beberapa perusahaan-perusahaan kayu waktu itu. Nah, sehingga ada Eksubasa dan sebagainya, sehingga Suaka Marga Satwa Tanjung Puting itu menjadi lebih kecil. Jadi hanya 270.040 hektar. Setelah itu pada tanggal 13 November 1978 cagar Marga Satwa Tanjung Puting tersebut jumlahnya luasnya menjadi 300.040 hektar karena ada beberapa tambahan yang yang menjadi cagar biosfer yang di launching oleh UNESCO itu pada tanggal 13 November 1978. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1982 dicalonkan menjadi Taman Nasional dengan SK Menteri nomor 736 Permentan per 10/1982. Jadi itu SK dari Menteri Pertanian. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1996 itu baru menjadi definitif menjadi Taman Nasional Tanjung Puting. Ini sejarahnya. Cuman kita tidak membicara masalah panjang lebar tentang sejarahnya ini karena teman-teman pastinya pengen tahu lebih banyak tentang wisatanya ke Taman Nasional Tanjung Puting. Dilanjut, Pak. Terus, oke. Syarat masuk. Ya, saya jelaskan syarat masuk dulu. Syarat masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting dengan adanya COVID ini yang terupdate. Jadi semua tamu itu memang harus ada rapid test antigen atau rapid test antibody atau PCR. Mengapa? Karena karena kita ini memasuki Taman Nasional Tanjung Puting, kita akan menemui orangutan dan orangutan itu sangat riskan dengan penyakit manusia seperti misalnya kena flu, malaria dan sebagainya itu sangat rentan buat orangutan. Karena itu peraturan dari Taman Nasional sangat ketat untuk hal ini. Jadi memang harus rapid test, harus antigen atau antibody minimal itu. Nah untuk syarat yang lain adalah foto ID atau fotokopi KTP atau bagi domestik, tapi bagi tamu asing adalah paspor. Sudah itu pembelian tiket sekarang ada perubahan. Kalau dulu kita bisa beli saat kita tamunya datang kita beli tiket. Sekarang nggak bisa karena semua sistem sudah online dan minimal paling lambat 3 hari sebelum tamunya datang sudah harus punya tiket. Kalau tidak ada isu tiket sebelum 3 hari, maka tiket itu akan di-close. Sudah itu tiket Taman Nasional itu juga visitor yang masuk ke Taman Nasional juga dibatasi. Kemarin waktu pembukaan pertama di Tanjung Harapan itu hanya dibuka untuk 170 orang per hari. Nah itu untuk yang peraturan baru. Cuma nanti Pondok Tangguh, Camp Leki, dan camp yang baru Natai Lengkuas juga mau dibuka. Itu kemungkinan antara 250 sampai sekitar 250-an orang per hari. Itu. Dan tiket masuk juga sudah mulai dibuka per 7 hari. 1 minggu sebelum kedatangan. Itu udah harus diproses semua tiketnya. Kalau tidak nanti karena masuk Taman Nasional Tanjung Puting, seperti teman-teman ketahui bahwa sangat banyak, antriannya juga sudah banyak. Jadi takutnya nanti malah nggak kebagian tiket. Kalau dulu kita berlomba untuk dapat kapal, tapi sekarang kita berlomba untuk dapat tiket. Ada kapalnya, ada guide-nya, ada tukang masaknya, tapi tiketnya nggak ada, nggak bisa masuk juga. Itu. Nah,
Untuk grup di sini juga dibatasi hanya 15 orang per kapal. Itu peraturan yang baru. Jadi 15 orang per kapal, tidak boleh lebih. Membawa perlengkapan pribadi, dan tidak boleh membawa narkoba. Karena ada beberapa kasus tahun-tahun yang lalu, ada beberapa, tidak tamunya, tapi ada kru yang ketangkap oleh BNN membawa narkoba, pesta narkoba di atas kapal. Jadi ini juga sangat berbahaya dan ini kita sangat wanti-wanti, khususnya buat agen-agen yang ada di Pangkalan Bun, kita semua sangat hati-hati itu. Sudah itu kru-kru kita juga tetap harus kita kontrol. Ya. Membawa kamera itu sudah wajib. Kalau bagi tamunya yang mau ambil foto-foto, sudah itu. Untuk drone, handycam dan filming kamera yang profesional itu punya aturan khusus, harus punya SIM-aksi. Dan untuk drone dan handycam mereka harus bayar 1 juta per handycam atau drone. Tapi untuk filming itu kenanya kalau nggak salah 10 juta. Itu PNBP. Nah, di sini saya tulis juga ada aturan kita tidak boleh berenang karena buaya sering sekali muncul sekarang. Jadi itu yang sangat dilarang keras untuk sekarang, karena banyak tamu-tamu yang datang ke sini melihat airnya hitam kayak Coca-Cola lalu tertarik pengen nyebur karena seger. Nah, itu. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Taman Nasional Tanjung Puting terdapat beberapa camp bagi mungkin seperti Pak Ketua dan teman-teman yang lain yang sudah menjual Tanjung Puting, yang sudah biasa ke sini, pasti sudah kenal semua camp ini. Mungkin yang belum, di sini saya juga belum tulis, adalah camp yang terbaru, yaitu camp Natai Lengkuas, yang itu akan dibuka secepatnya juga setelah COVID selesai. Di situ juga nanti akan ada orangutan feeding. Jadi ada nanti beberapa opsi, ada 4 camp yang kita bisa lihat orangutan. Nah, jadi ada camp Tanjung Harapan, itu camp yang terdekat, itu sekitar 2 jam dari Kumai. Sudah itu camp Pondok Tanggui, itu 45 menit dari Tanjung Harapan. Sudah itu camp Leki, itu berkisar antara 45 dan 50 menit dari Pondok Tanggui. Sudah itu ada Natai Lengkuas. Natai Lengkuas ini letaknya kalau Pak Paul dan yang biasa ke sini, biasa kita ke simpang kanan ke Camp Leki, ini terus lurus yang ke kiri. Ya. Ya, itu. Jadi itu nanti mungkin ini surprise juga buat Pak Paul nanti. Siap. Nah, kalau camp pesalat ini sedikit berbeda, karena camp pesalat ini adalah satu tempat khusus. Nanti saya akan jelaskan masing-masing setelah slideshow ini. Oke, mungkin bisa dilanjut, Mbak, karena ada per camp. Ya, ini camp Tanjung Harapan. Camp Tanjung Harapan ini dibuka tahun 1990-an sebagai tempat khusus untuk rehabilitasi bayi orangutan. Jadi dalam tahapan rehabilitasi orangutan itu ada namanya hard release dan soft release. Jadi kita belajar metode-metode ini berasal dari Camp Leki. Karena Camp Leki itu adalah rehabilitasi pertama. Jadi kita belajarnya banyak dari sana, sehingga dibukalah camp kedua, yaitu Camp Tanjung Harapan. Di sini tempatnya bayi-bayi. Mungkin Pak Paul dulu, kalau sebelum tahun 98, banyak menemukan bayi-bayi orangutan di Tanjung Harapan ini. Betul. Ya, karena di sini tempat pelatihan bagi bayi-bayi orangutan. Dan sebelum saya bekerja di travel agent dan punya travel agent, saya juga dulu jadi ranger nih.
Jadi saya dulu bekerja di Tanjung Harapan, Pondok Tangguh, Kemleki, dan saya menangani di Tanjung Harapan ini adalah menangani bayi, pelatihan untuk manjat pohon, bikin sarang, dan sebagainya. Jadi di Tanjung Harapan inilah proses awal untuk bayi itu dilatih. Dan di Tanjung Harapan ini juga terdapat beberapa fasilitas klinik, satu klinik dengan satu dokter hewan untuk mengontrol bayi-bayi ini, beberapa rumah ranger, dan ada juga information center di sini yang sampai sekarang masih ada. Cuman untuk rehabilitasi orangutan sudah di-close di tahun 2006. Jadi sejak 2006 kita sudah tidak pernah ada lagi menerima bayi orangutan. Karena sudah full, terlalu banyak. Jadi di sini juga di Tanjung Harapan juga ada fasilitas pembibitan dari Taman Nasional yang mereka juga mulai tanam pohon endemik di sana, dan ada juga kebun anggrek. Nanti kalau tur di sini lihat feeding orangutan di Tanjung Harapan itu jam 3 sore. Jadi kalau tamunya datangnya jam 10, jam 11 sebelum jam 12, kemungkinan masih bisa mengejar orangutan feeding di Tanjung Harapan. Itu kalau datangnya pagi. Tapi kalau udah sore, kemungkinan tidak sempat lagi. Itu mungkin bisa dilanjut ke interupsi Pak Danson. Ya, siap. Interupsi, tolong waktunya kita batasi sampai jam 4.30. Oke, siap. Karena kita siapkan 30 menit untuk acara tanya jawab. Silakan lanjut. Oke, Pak Danson. siap. Ya, oke. Kalau gitu saya secepatnya. Pesalat ini adalah tempat penanaman pohon. Ini yang umumnya penanaman pohon. Di sini juga tempat riset. Dulu ada kamera trap, jadi untuk penelitian. Jadi ini juga tempat penelitian, riset satwa lain selain orangutan. Ya. Jadi di sini juga ada tempat tanaman obat. Mungkin bisa dilanjut lagi, Mbak. Camp Pondok Tangguh dibangun pada tahun 1994. Kita pernah rilis orangutan sekitar 28 orangutan, dan sekarang semua betina orangutan yang ada di Pondok Tangguh itu ada 3 sampai 4 ekor anak sudah. Jadi perkembangan mereka lumayan banyak. Setelah itu di Pondok Tangguh ini terdapat fasilitas Jadi di Pondok Tangguh ini terdapat 2 camp ranger, dan feeding stationnya itu sekitar 500 meter dari camp, tidak terlalu jauh. Jadi di sini tidak terlalu banyak yang trekking, kita bisa trekking mungkin 1 jam dan sebagainya. Bisa dilanjut, Mbak? Camp Leki. Nah, ini Camp Leki adalah highlight dari tur yang ke Taman Nasional Tanjung Puting, karena ini merupakan tempat risetnya Dr. Biru Tegaldikas, yaitu yang perempuan ketiga yang penelitian tentang kera besar. Jadi kera besar itu ada 3 perempuan yang penelitian, dan salah satunya adalah Dr. Biru Tegaldikas ini. Mengapa dinamakan Camp Leki? Camp Leki ini diambil dari nama mentornya Ibu Biru sendiri, itu dari paleoantropologis yang ada di Afrika yang bernama Dr. Louis Leakey. Karena itu dia namakan camp ini Camp Leki. Mungkin bagi masyarakat lokal agak aneh kenapa ada Camp Leki. Namanya Leki itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Dayak juga. Jadi agak sedikit aneh. Jadi dari situlah nama Camp Leki itu. Nah, di sini waktu Ibu Birut penelitian itu, sambil dia penelitian, dia juga menerima beberapa orangutan sitaan dari pemerintah, dikasihkan ke dia dan langsung dia lepaskan. Disinilah rehabilitasi awal itu terjadi. Jadi belum ada proses seperti karantina, pengecekan kesehatan, dan sebagainya, itu belum ada. Jadi di Camp Leki inilah proses awal itu terjadi, sehingga kita dapat metode-metode baru untuk
proses rehabilitasi itu yang ada karantina, hard release dan soft release, baru bisa dilepaskan dan sebagainya. Nah, di Camp Liki ini juga terdapat beberapa fasilitas, yaitu rumah ranger, rumah staff OVI. OVI itu adalah Orangutan Foundation International. Itu yayasan orangutannya Dr. Biruti Galdikas. Tapi sekarang Dr. Biruti Galdikas itu sudah pensiun. Sekarang dilanjutkan oleh stafnya. Nah, ada satu buah information center yang menceritakan tentang risetnya Dr. Biruti Galdikas itu. Jadi di sini lengkap cerita dari awal Dr. Biruti Galdikas itu penelitian di sini. Mengapa dia memilih Camp Liki? Itu juga sebenarnya dapat anjuran dari Kementerian Kehutanan dulu. Karena dulu disarankan dia ke Kalimantan Utara, ke Malaysia. Tapi karena ada dibilang dari Malaysia lebih baik penelitian di Indonesia karena 3/4 pulau Kalimantan itu dimiliki oleh Indonesia dan di Indonesia kemungkinan lebih banyak orangutan. Karena itu dia pilih Camp Liki ini. Nah, untuk feeding orangutan yang dilakukan di Camp Liki itu jam 2 sampai jam 2 sampai jam 3. Tapi kadang-kadang bisa lewat kalau orangutannya belum datang. Karena kadang-kadang tergantung musim juga. Kalau musimnya musim buah, kadang-kadang bisa nggak ketemu orangutan di feeding. Jadi kita harus tracking. Itu tekniknya untuk mencari orangutan. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, Camp Pondok Ambung ini adalah satu camp sebelum Camp Liki, itu satu tempat untuk penelitian bekantan dan buaya. Jadi disinilah tempat risetnya bekantan dan buaya air tawar. Dulu ada mahasiswa Jerman yang meneliti buaya di camp ini dan data-datanya juga masih ada di sana. Kita bisa mampir ke sana kalau saat tur. Dan camp ini juga khusus untuk trekking malam biasanya. Karena di camp ini kita bisa melihat satwa-satwa nokturnal atau satwa-satwa malam. Seperti tarsius, slow loris, ada beberapa tarantula, kancil, dan sebagainya. Bisa dilanjut lagi, Mbak? Untuk nyingkat waktu. Ya, apa saja yang bisa dilihat di Taman Nasional? Saya pikir teman-teman semua bisa yang pasti adalah orangutan, bekantan itu di sepanjang sungai. Kalau sudah itu ada yang merah kayak orangutan itu kita sebut marun atau lutung merah, ada silver marun, ada yang silver langur, ada beberapa burung, ada 220 jenis burung yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Ada juga buaya, ini yang buaya air tawar yang kita bilang false gavial itu, atau buaya air tawar. Ada tarsius dan ada, jadi satwa-satwa ini yang paling umum dan paling sering ditemui. Nah, kalau untuk bekantan di sepanjang sungai saat kita naik kapal itu pasti akan ketemu dengan bekantan. Itu. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, tempat menginap di Taman Nasional. Mungkin teman-teman yang baru, yang belum pernah ke Taman Nasional, di sini ada 3 opsi. Ada rimbalot, itu kalau mau di hotel di rimbalot. Kalau mau di boat itu ada dua, ada standar boat, ada delak dan super delak. Delak dan super delak itu kebetulan adalah kapal kita sendiri. Jadi ada beberapa opsi. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, standar houseboat gambarannya seperti ini, tapi ini kapal-kapal yang dulu, tapi ada yang beberapa yang update terbaru. Itu kapal-kapal yang bikinan teman-teman yang baru, yang mungkin dalam 1-2 tahun ini, waktu pas kena COVID mereka baru bangun. Nah, sekarang kita belum bisa update. Jadi inilah contoh-contoh yang standar houseboat. Di sini ada toilet, tapi toilet masih
sharing kalau di standard boat. Sudah itu sharing bathroom, sudah itu fasilitas di atas biasanya ada meja, kursi, tempat tidur sudah kalau dulu masih kasur kapuk, sekarang sudah mulai foam. Jadi yang busa. Sudah ada juga yang pakai spring bed. Nah, ada fasilitas kitchen, ada juga ruang kapten, ruang kru, dan ruang masak itu pastinya. Ya, bisa dilanjut, Mbak? Karena deluxe boat, jadi ini deluxe boat itu adalah kapal kita sendiri, kapal dari kami. Itu kita punya 5 kapal. Itu ada deluxe boat, super deluxe 2, super deluxe 3, super deluxe 4, dan super deluxe 5. Bisa dilanjut lagi, Mbak? Nah, gambaran deluxe boat 1 itu adalah terdapat 1 kamar, 1 kabin plus extra bed. Kalau tamunya ada anak 1 masih bisa dalam 1 kamar. Deluxe boat juga terdapat 2 tempat tidur, 1 yang di dalam kabin, private cabin, 1 yang di open deck, yang gambar ini. Ini adalah yang open deck. Kalau tamunya tidak mau tidur di kamar, dia masih ada opsi di luar. Nah, untuk spesifikasi kapalnya ada di samping. Ini. Dan kamar mandinya seperti ini. Kita sudah splashing toilet dan ini private toilet untuk tamu kalau yang di deluxe. Jadi tidak ada share dengan kru. Jadi tamu sendiri, dia punya kamar mandi sendiri. Begitu. Bisa dilanjut, Mbak? Super Deluxe 2, Super Deluxe 2 terdapat 2 cabin dan per cabin itu ada 2 bed, 1 bed double dan single. Jadi kalau dia family bisa bertiga. Jadi karena dia ada 2 cabin, total itu ada 4 bed. Jadi yang di dalam kabin, tapi ada 1 juga yang di luar kabin. Itu biasanya yang di luar kabin di Super Deluxe ini untuk mereka siesta saja, hanya tidur-tidur siang-siang. Tapi kalau malam hari mungkin dipakai guide dan kru. Itu dan kamar mandi juga sudah splashing toilet. Untuk kamar yang di depan dia private bathroom di dalam kamar, tapi yang di belakang kabin yang di belakang dia kamar mandinya di luar, tapi tetap dia private juga untuk tamu karena kru punya kamar mandi sendiri. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, yang Super Deluxe 3 juga sama. Dia punya 2 kabin, ada 2 masing-masing ada 2 bed. Gambarannya sama dan spesifikasi sama, tidak ada berbeda dengan Super Deluxe 2. Oke, bisa dilanjut, Mbak? Super Deluxe 4 juga sama, ada 4 ada di atas. Nah, yang berbeda sedikit itu adalah Super Deluxe 5 yang kita baru bikin. Ini kena dampak corona ini karena kita baru selesai finishing kapal ini di tanggal 4 September, baru beberapa bulan kita pakai, ini sudah kena COVID, jadi langsung nggak bisa jalan. Kapal ini desainnya sedikit berbeda. Jadi di atas sini ada ruang kapten dan ada kamar tamu di belakangnya. Kamar mandi ada di dalam kamar. Nah, kamar yang satunya ada di bawah. Itu ada 1 bed besar dan 1 bed kecil. Sama dengan Super Deluxe. Dan di depan sini ada living room seperti ini. Jadi ini ada living room, tapi kalau kita ada grup bisa sampai 10 orang, ini kita bisa didesain jadi 3 double bed. Jadi ada 3 double bed yang bisa kita setting karena sofanya ini bisa kita tarik masing-masing. Jadi bisa jadi 3 double bed dan kamar mandi mereka sharing dengan yang kamar bawah. Tapi semua untuk tamu saja. Untuk kru tidak sharing dengan tamu. Nah, jadi ada 2 bathroom, ada 3 bathroom di sini, ada 2 kamar, ada 1 living room. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, destinasi kombinasi yang bisa dilakukan dengan Taman Nasional adalah ke suku Dayak. Ini ada suku Dayak yang di sini
nama sukunya adalah Dayak Tomun. Dayak Tomun ini sedikit berbeda, yang ada di misalnya di Kudangan. Kudangan ini lebih banyak terinflop dari suku Sumatera, yaitu mereka masih berbahasa Minang, dan di suku Dayak ini mereka bercampur bahasa Dayak dengan bahasa Minang, karena dulu salah satu putri dari kerajaan Minang itu menikah dengan orang di sini, dan sampai saat itu mereka kebawa bahasanya sampai sekarang. Jadi mereka masih berbahasa campur Dayak dan Minang. Nah, di sini di tempat destinasi ini sangat menarik. Mengapa? Karena di sini kita masih bisa melihat alam yang sangat natural, sungainya masih sangat bersih, tidak ada palm oil plantation di sini, dan ada yang kemarin sempat ribut itu di dekat sini juga, tapi tidak di tempat ini. Nah, di sini kalau kombinasi turnya itu sekitar 6 hari 5 malam dengan orangutan, kita bisa lakukan trekking dan tidur di hutan primer di sini. Hutan primer itu adalah hutan yang tidak pernah dijamah orang. Maksudnya tidak pernah ditebangi. Jadi pohonnya masih besar-besar. Jadi biasanya tamu-tamu yang suka tidur di hutan bersama kita di sini adalah orang Belanda, Jerman, Belgia, umumnya mereka yang suka, dan Australia juga kadang suka dengan adventure seperti itu. Ada juga opsi yang lain, kita tidur di longhouse atau di guest house. Di sini ada satu foto, di sini tempat kita menginap di Pedukuhan. Ini sangat jauh dari kampung, trekkingnya sekitar 2 jam. Baru ketemu tempat ini, dan di sini bisa juga untuk tur dan tinggal bermalam di sini. Di sini cukup menarik. Interupsi, Pak Danson. Ya, siap. Ya, masih berapa halaman lagi Pak presentasinya? Oke, mungkin sedikit lagi. Ya. Oke. Nah, ini paket tur yang ada itu ada dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ada yang standar, ada yang deluxe, ada yang rimbalot. Ini semua ada di sini. Nah, jadi karena ini juga menjikat waktu, mungkin bisa, karena program-program ini yang biasa diambil oleh tamu-tamu kita yang datang ke sini. Dan mungkin tamu-tamunya Pak Paul juga sering ambil yang seperti ini sama Pak Joko. Ya, mungkin itu bisa dilanjut, Mbak. Nah, waktunya udah hampir habis. Ya, aksesibilitas saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi, karena tadi Pak Yudi sudah jelaskan ada beberapa penerbangan. Nah, inilah company profile kami. Nah, ini company profile, bisa kontak ada di sini, semua nomor telepon ada di sini, alamat perusahaan juga ada di sini. Jadi mungkin itu lanjut. Oke. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf kalau banyak menggunakan waktunya. Ya. Baik, terima kasih Pak Danson. Ya, sama-sama Pak. Presentasinya sangat menarik, sangat panjang, tapi sayang mungkin perlu ditata waktunya lebih efisien lagi, karena acara kita harus ditutup jam 5, sedangkan banyak teman-teman ingin bertanya ke pembicara. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Apakah tur operator, ini mungkin ke Pak Kepala Dinas, Pak Wahyudi, tur operatornya berizin atau tidak? Kemudian guide-nya bisa berbahasa asing apa? Itu yang ditanyakan. Ada pertanyaan juga mengenai pembatasan wisatawan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Danson, bahwa jumlah orang sekian, per minggu sekian, per hari sekian. Oke. Mungkin silakan dijawab dulu, tur operator berizin, kemudian guide-nya berbahasa sesuatu. Mungkin Pak Wahyudi silakan. Baik, terima kasih Pak moderator. Nah, tadi di slide saya ada itu bahwa tur operator yang ada di sini semuanya sudah berizin, baik agen perjalanan maupun biro wisata, seluruhnya berizin. Kemudian untuk bahasa tour guide yang ada di kita cukup banyak, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa
Jerman, Prancis juga ini karena memang wisatawan kita cukup banyak yang berasal dari Eropa. Mungkin Pak Thompson nanti bisa nambahin, memang mayoritas bahasa Inggris, tetapi bahasa-bahasa lain teman-teman juga sudah banyak yang menguasai, terutama Prancis, ya, Prancis dan Spanyol juga banyak teman-teman. Ya itu. Kemudian untuk pembatasan wisatawan, carrying capacity itu mungkin secara lebih rincinya bisa langsung dicek lagi di sistem online reservasinya Taman Nasional Tanjung Puting. Di sana ada aplikasi yang bisa diunduh secara langsung di Google Play Store, yaitu namanya aplikasi Sitampan. Ya, Sitampan. Ya. Sehingga ini nanti cukup jelas dan mengetahui berapa orang, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk jawaban. Terima kasih, Bapak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Berikutnya mungkin Pak Ketua, Pak Paul ingin memberikan penyampaian atas apa presentasi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi dan juga oleh Pak Danson. Silakan Pak Ketua, Pak Paul. Terima kasih banyak Pak. Ini untuk teman-teman sangat bermanfaat, terutama yang belum menjual Tanjung Puting dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Perlu diketahui bahwa Kalimantan Tengah itu mulai dari Palangkaraya turun. Itu sekarang sudah ada kapal yang beroperasi namanya WOW. WOW Borneo, betul. WOW Borneo. Wow. WOW Borneo. Itu juga ber-AC. Dan yang kedua, saya terus terang saja baru tahu, dan selama 41 kali, saya belum pernah melihat Tarsius. Berarti yang ke-42 saya khusus datang ke sana untuk melihat Tarsius ini. Karena saya mencari Tarsius itu sampai ke Bitung, ke Manado, ke Sulawesi Utara. Ternyata di tempat saya ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak. Saya kira itu saja Pak Moderator. Presentasi yang sangat bagus dari Pak Kadis, juga dari Pak Danson. Dan Pak Danson adalah salah satu operator. Saya boleh merekomendasi kepada teman-teman yang hadir di sini, kalau belum ada partner di sana, silakan berkomunikasi dengan Pak Danson. Karena saya sudah berkali-kali ke sana dan selalu bertemu dengan Pak Danson. Baik, tapi terima kasih, maaf Pak Danson, saya belum memakai Pak Danson. Karena Pak Danson sudah punya tamu banyak sekali. Betul Pak. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak Ketua. Berikutnya kemungkinan kita buka dengan acara tanya jawab langsung. Ada Ibu Helen Delima. Ibu Helen Delima, silakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau bertanya kepada Pak Danson, Pak. Tadi dari penjelasannya itu teristimewa terkait dengan mekanisme untuk pembelian tiket. Saya hanya pengen tahu apakah itu saran Bapak ataukah itu sebuah keharusan yang harus kita jalani terkait dengan 3 hari harus sudah memiliki tiket. Kalau 1 hari atau 2 hari sebelum datang baru beli tiket, tadi Bapak mengatakan itu bisa dibatalin. Nah, apakah itu sebuah saran aja dari Bapak ataukah memang itu sebuah keharusan? Itu pertama. Yang kedua, paket yang ditawarkan tadi itu kan lebih daripada 2-3 hari ya, sampai bahkan ada yang seminggu. Nah, kalau saya boleh tahu, itu kalau sehari tur di situ, kira-kira apa saja yang bisa kita lihat? Karena tadi kan secara general ya Bapak menyampaikan itu, sehingga itu mungkin Pak yang bisa di-share ke kita, kalau bisa mungkin melalui Sekretariat Intoa, kami di email, dan kami bisa mempelajarinya. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Helen. Silakan Pak Danson bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Helen. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi tentang tiket masuk. Pembatasan ya. Pembatasan. Bukan hanya pembatasan sebenarnya. Ini peraturan baru, bukan dari saran saya, tapi ini peraturan baru di sistem Sitampan itu hanya dibuka 7 hari sampai 3 hari sebelum tamunya datang. Kalau selama 3 hari sebelum tamunya datang tidak
ambil tiket, maka secara otomatis udah terclose, tidak akan bisa beli tiket. Kita tidak bisa beli tiket. Itu karena sistemnya sudah langsung menutup, mengclose. Itu. Jadi kita udah bisa mulai isu tiket per 7 hari sampai 3 hari paling lambat. Ini mungkin update informasi terbaru buat teman-teman, termasuk juga Pak Ketua yang banyak tamunya ke sini, mungkin belum diupdate. Ini update terbaru yang kemarin Desember kita mulai coba dan akhirnya di-close lagi oleh Taman Nasional karena COVID-nya meningkat. Jadi sekarang masih di-close sampai tanggal 25 Januari. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau tur di bawah 3 hari, apakah itu bisa? Apa saja yang bisa dilihat? Bisa, Bu. Tapi tidak akan maksimal pastinya. Karena kalau 1 hari, dia harus berangkat pagi-pagi. Itu pun hanya langsung mungkin ke Camp Leki. Kalau domestik biasanya dia langsung dari Kumai langsung direct ke Camp Leki untuk mengejar feeding jam 2 siang. Sudah itu kapal dari perjalanan dari Kumai sampai Camp Leki itu perlu 4 sampai 4,5 jam perjalanan. Jadi cukup jauh kalau direct. Nah, jadi kalau dia naik speedboat juga ada opsi, bisa naik speedboat untuk 1 hari itu bisa dia kejar Pondok Tangguy dan Camp Leki. Atau Pondok Tangguy, Tanjung Harapan. Terserah dia mau pilih yang mana, yang keduanya. Karena sangat tergantung dari waktu. Karena waktu antara Tanjung Harapan dengan Camp Leki itu hampir berdekatan. Nggak mungkin bisa lihat dua-duanya. Nah itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, mungkin pimpinan saya minta satu putaran. Pak, itu berarti memang faktor yang sangat menentukan kenapa harus lebih dari 2 sampai 3 hari itu karena memang faktor jarak ya. Betul. Nah, saya juga masih belum melihat apa sih yang akan disampaikan oleh guide sehingga kita juga bisa tahu 1 hari itu berapa spot yang bisa dinikmati oleh tamu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya mau informasikan juga kepada Kepala Dinas dan juga Pak Danson, sekalipun saya belum pernah pergi ke Tanjung Puting, tapi saya sebagai operator cruise dan saya sudah banyak sekali masukin kapal di sana. Ya, kapal terutama yang private yachts ya, banyak sekali. Karena selalu kita diminta untuk bikin itinerary dan selalu Tanjung Puting kita masukkan, tidak pernah kita iniin. Jadi saya rasa itu Pak, terima kasih. Mungkin Pak, mohon maaf Pak, Pak Ketua, saya ada tambahan tadi untuk Bu Helen. Emang ini Bu Helen kasusnya berbeda. Mungkin nanti bisa langsung dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata aja bisa dibantu komunikasi Bu Helen. Supaya, karena jangan sampai tamu sudah jauh-jauh dengan yacht atau pakai kapal ke sana terus tidak bisa lihat, kan kasihan juga ya Bu Helen. Ya, betul Pak. Nah, itu tadi ya maksud saya seperti itu. Artinya sekarang saya paham bahwa penawaran di atas 2 sampai 1 minggu itu ada faktor yang sangat menjadi alasan karena juga jarak tadi saya lihat ya dengan harus ada satu tempat ke tempat yang lain memakan lebih dari 1 jam dan segala macam. Nah, yang maksud saya Pak, artinya dengan situasi yang seperti itu berarti kan kita juga harus menciptakan paket yang cukup memberikan kesan yang baik sehingga tidak merasa capek bagi kita punya tamu. Itu aja tadi, tapi saya juga nggak butuh harus dijelaskan sekarang. Mungkin nanti bisa share melalui sekretariat Intua aja untuk nantinya ke kita biar kita pelajari. Terima kasih, itu aja. Boleh. Terima kasih Bu Helen. Terima kasih Bu Helen. Ya, mungkin sama-sama, kita langsung Pak. lanjutkan. Saya pikir langsung aja berhubungan dengan Pak Danson atau dengan Pak Kepala Dinas karena untuk urusan bisnisnya saya pikir tidak melalui sekretariat. Kasihan sekretariat kita bebannya sudah cukup berat. Sudah berat. Berikutnya ada Pak Joko. Pak Joko ingin bertanya langsung ke Kepala Dinas, ke Pak Wahyudi. Silakan Pak Joko Purwanto.
Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore. Jadi saya dari tadi ingin menunggu, ingin berdiskusi dengan Pak Kadis. Bulan Desember lalu ada tim saya dari Kemenpar yang masuk ke Taman Nasional, Pak, untuk survei waktu itu, untuk sudah menemuin Bapak ya waktu itu ya. Ya, siap. Permasalahan yang harus ditangani saat ini, Pak, oleh teman-teman Biro Perjalanan di sana adalah satu, masalah bandara, Pak. Bandara ini terus terang memang milik angkatan udara, tetapi kesadaran pariwisatanya masih belum ada, Pak, di sana, Pak. Contoh untuk penjemputan tamu, Pak. Penjemputan tamu yang harus diketahui oleh mereka, perlu diberi, harusnya ada meeting dengan pihak pengelola bandara, Pak. Karena itu masih di bawah Kementerian Perhubungan, Pak, ya. Semua biro perjalanan yang menangani tamu dari luar itu, Pak, itu sudah membeli paket, di mana paket itu harus memberikan servis yang terbaik buat tamunya. Tetapi di bandara itu dari dulu klasiknya kita harus menggunakan taksi bandara. Itu yang utama. Kalaupun kita harus menggunakan mobil pribadi, mobil-mobil yang private, kita harus bayar 2 kali dengan pihak Angkasa Pura, pihak bandara. Kalau tidak, kita akan menjadi masalah buat mereka. Ini yang dari dulu saya sudah pernah bikin surat ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati yang dulu, tetapi selalu mentok di pihak Angkatan Udara. Jadi ini mohon nanti dibicarakan, mungkin juga dengan Pak Ketua Intoa ini terhadap Pak Menteri Perhubungan untuk menangani, karena kesadaran pariwisatanya ini sangat. Belum, Pak, misalnya contoh begini, kalau kita tamunya itu lebih dari 10, kita harus menggunakan taksi bandara, taksinya berapa? Satu. Yang kedua, kenyamanan tidak ada, Pak. Jelas kita dianggap pelayanan kita itu tidak maksimal karena tidak menggunakan mobil pribadi. Walaupun kita menggunakan mobil pribadi kan biayanya akan bertambah. Ini yang dialami oleh teman-teman biro perjalanan. Jadi itu mohon nanti Pak Kadis ini dibicarakan, dan nanti Pak Ketua Intoa juga bisa mengundang Kementerian Perhubungan untuk bicarakan hal-hal yang seperti ini, Pak, kendala-kendala di daerah ini. Yang kedua, Pak, masalah tadi syarat masuk ke Taman Nasional adalah 3, harus pakai rapid test, ya, yang antigen, yang berlaku kalau nggak salah 2 kali 24 jam ya. Sedangkan kita membeli tiket adalah minimal 3 hari sebelumnya harus sudah beli tiket. Itu akan jadi masalah juga nantinya di waktu tamu akan datang. Yang kedua, biaya masuk untuk orang syuting mahalnya minta ampun, Pak. 10 juta. Padahal orang syuting itu adalah mempromosikan Taman Nasional itu sendiri. Ya, ini yang saya minta nanti waktu itu kita undang ke Dirjen PAPH, masalah taman-taman nasional di Indonesia itu hal-hal yang seperti inilah yang harusnya segera dihilangkan. Kenapa? Ini sebetulnya mereka tidak mengenal promosi. Kita itu mengundang misalnya kru TV dari luar negeri untuk membuat film, membuat syuting di daerah. Kita harus bayar yang lumayan mahal. Siapa yang mau masuk, Pak? Mereka tidak menyadari betapa susahnya kita berpromosi. Ini yang harus kita sadarkan oleh Dirjen PAPA, Pak. Terutama pengelola Taman Nasional ini. Jadi itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak Kadis, atas waktunya. Baik, terima kasih. Baik. Silakan, Pak Kadis. Baik, terima kasih untuk 2 hal ini memang tidak secara keseluruhannya ada dalam kewenangan atau aras kewenangan dari daerah, namun perlu kita akan melakukan koordinasi. Karena memang bandara itu adalah bandara inklusi sipil yang memiliki punya dari TNI AU, namun saran masukannya tentu nanti kita akan mencari jalan keluar, solusi yang lebih baik, yang barangkali akan lebih memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi baik itu tour agent maupun wisatawan. Tetapi kalau sifatnya itu lebih merupakan pengaturan, saya kira tentu nanti ada solusi yang lebih mudah. Kemudian mengenai biaya yang ditetapkan oleh Kementerian KLHK untuk PNBP, tentu itu kewenangannya ada di KLHK. Namun saran masukannya saya kira bisa kita sampaikan. Dan
sebenarnya kalau untuk kepentingan dalam hal promosi tentu bisa disampaikan itu kepada balai bahwa untuk tujuan promosi tentu bisa kita sampaikan permohonan yang sifatnya khusus dalam kerangka itu. Saya kira gitu Pak Joko nggih. Tapi sarannya bagus, ini akan menjadi perhatian bagi kita untuk berkoordinasi dengan para mitra pariwisata di Kabupaten Ketaringin Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Berikutnya ada Pak Nur Hidayat. Mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita ini. Silakan Pak Nur. Pak Danson, Pak Kadis. Ya, selamat sore Pak. Pak Danson, ketemu lagi. Ya. Pak Danson, saya hanya bertanya nih dan juga nanti kaitannya dengan Pak Kadis terkait dengan pengelolaan di Tanjung Puting ya, trip-trip Tanjung Puting ya. Ini yang saya pernah ikuti kan teman-teman operator di Kloto itu bagaimana ya masalah pengelolaan limbahnya ya. Karena yang pernah saya lihat dan saksikan itu mabik. Sisa-sisa dapur, apa sisa-sisa makanan itu lempar di sungai. Mungkin kalau kami dari sisi lingkungan khawatirnya ada perubahan. Ada masalah ya. Ya, satwa memang rendah, tapi kalau lama-lama kan juga jadi problem. Betul, betul. Nah, itu saya bertanya tentang pengelolaan limbah dari Kloto itu di samping buangan dari mungkin ada bocoran diesel, kemudian juga limbah dapur dan sisa makanan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak, Bapak punya program bagus, Pak. Itu yang program ke suku Dayak, saya apresiasi banget. Karena kalau kita hanya ke Tanjung Puting, hanya ke Kemleki, kemudian ke Tanjung Harapan, kita hampir melihat sesuatu hal yang sama, meski memang beda ya. Kalau di Tanjung Harapan kita bisa nanam wali pohon dan sebagainya ya. Kalau yang saya ketahui. Tapi bagus Pak, jadi program Bapak di pengembangan jungle trekking ke hutan primat tadi ini sesuatu banget ini. Saya mau Pak untuk paketnya nih dikirim email. Siap, nanti kirim via email. Makasih Pak Danson, itu aja dua, sama mungkin Pak Kadis bisa saling sharing untuk menjawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nur. Pak Danson atau Pak Kadis ingin menjawab? Saya silakan. jawab dulu, boleh? Ya. Ya. Itu memang untuk limbah dapur dan sebagainya. Ada beberapa kapal-kapal yang standar itu memang tidak ada kadang-kadang tempat. Kalau yang limbah makanan itu kadang-kadang mereka langsung buang ke sungai. Ini juga salah satu yang nanti perlu kita koordinasikan dengan dinas, bagaimana edukasi untuk masyarakat kita yang bekerja di kapal ini, bagaimana kalau itu ditampung sehingga nanti saat kita pulang baru dibuang. Kalau untuk di kapal-kapal yang sudah ini, kalau kami memang mengawali untuk lebih ramah lingkungan. Pertama, limbah toilet, limbah kamar mandi itu kita sudah ada namanya septic tank. Jadi septic tank itu, jadi semua kotoran itu akan masuk ke septic tank, kita bawa balik ke Kumai. Balik ke Kumai, baru kita proses. Nanti di sana kita ada satu pompa, nanti kita akan pompa, dan pompa itu ada seperti blender, jadi semua kotoran itu akan terblender, jadi akan jadi cairan. Ketika dia keluar ke sungai yang besar di Kumai ini, dia sudah langsung secara otomatis langsung hancur. Itu jadi nggak ada gelondongan itu keluar. Nah, untuk limbah makanan juga kita ada, semua kapal sebenarnya sudah ada bak sampah, termasuk di dapur itu juga ada bak sampah plastik maupun yang sudah kita siapkan yang kontainer, itu sudah ada sebenarnya fasilitas. Cuman memang ada beberapa yang masih
Mungkin itu salah satu kesadaran saja masih yang perlu kita terus ingatkan ke mereka untuk tidak membuang limbahnya ke sungai, karena itu memang dampaknya juga kurang baik, dan apalagi dilihat tamu itu sangat kurang enak itu buat kita, apalagi kita tour operator nanti Pak Danson, kenapa itu krumu buang sampah di sungai, kan jadi kita udah jual paket dan sebagainya, kok kita malah nggak perhatian dengan lingkungan kita sendiri. Nah itu salah satu yang mungkin perlu buat kami, itu memang sudah kita awali di kapal-kapal kami. Cuman permasalahannya kadang-kadang buat kami adalah ketika kita menggunakan supplier, kapal-kapal teman-teman, kita nggak bisa intervensi sampai ke sana karena takutnya menyinggung dan sebagainya, itu masalah. Cuman di sini mengapa kita bikin kapal sendiri awalnya itu karena memang kita pengen mengedukasi, mengasih contoh, ini loh contohnya seperti ini. Akhirnya banyak sekarang yang bikin klotok standar tapi kualitas sangat bagus. Jadi mereka ada bikin septic tank, mereka bikin bak sampah yang bagus. Jadi mungkin tidurnya tetap di deck, tapi mereka sudah pakai spring bed. Artinya kan ada peningkatan. Jadi kalau dulu, mungkin Pak Paul tahu sendiri, kita tidur di atas kapal, di atas deck dengan kasur kapuk, ya. Rasanya juga buat kita aja udah nggak enak, apalagi buat tamu. Itu. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Nah untuk jungle trackingnya, saya akan share via email. Ya. Ya. Oke. Mungkin itu. Terima silakan kasih. Ditambahkan buat Pak Kadis. Okay. Terima kasih Pak Danson. Silakan Pak Kadis. Ya, mungkin ingin menambahkan. Baik. Terima kasih. Tentunya Taman Nasional Tanjung Puting atau Susur Sungai Tanjung Puting ini juga melalui ISTA pada tahun 2019 juga pernah mendapat penghargaan lingkungan kedua ya, Perak ya. Sehingga memang komitmennya adalah menjaga lingkungan dengan sebaik mungkin. Dan ini tentunya sebuah proses yang terus-menerus dilakukan oleh semua pelaku, semua mitra pariwisata untuk menjaga agar kelestarian lingkungan, kebersihan, keasrian, kesejukan itu tetap dijalankan. Termasuk khususnya adalah dalam pengelolaan limbah maupun penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini juga satu diantaranya komitmen untuk tempat taman wisata juga sudah punya komitmen, TNTP itu sudah punya komitmen untuk tempat wisata tanpa sampah plastik. Kemudian juga sudah disediakan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah yang berasal dari kapal, itu sudah ada tempat TPS-nya. Jadi TPS kalau sudah mereka merapat di Kumai, ada tempat TPS, mestinya dari pagi, jadi nanti akan dikelola. Nah ini perlu pengaturan yang secara bertahap. Kemudian penggunaan bahan-bahan, terutama bahan cuci dan sebagainya, seperti sabun mandi, kemudian sampo, alat-alat pembersih yang lainnya, ini juga dilakukan satu usaha agar mereka untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu LSM yang ada di Jeju, di Korea Selatan, untuk pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan produk-produk bahan pembersih yang ramah lingkungan yang berbasis kepada bahan-bahan yang ada di daerah. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih Pak Danson, ya, sama-sama, Pak. Teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi, bertanya, mendengarkan presentasi kita ini. Mungkin sudah waktunya kita menutup acara ini. Silakan Pak Paul, Pak Ketua kita, untuk menyampaikan kata penutup dan langsung menutup acara pertemuan kita sore hari ini. Pak Moderator, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Danson, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya lihat tadi dari 72 orang, sekarang tinggal 73, sekarang tinggal 53 karena 20 orang minta pamit pulang duluan. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan dua hal penting Pak untuk Pak Kadis.
Sebenarnya ada 3, tapi satu tadi sudah disampaikan oleh Mas Joko. Mas Joko itu tentang taksi tadi, mobil dari airport. Karena dilarang tidak boleh pakai mobil lain kecuali mobilnya airport. Walaupun mobilnya udah hancur. Kita udah sampaikan. Sekarang yang kedua, Pak, minuman, Pak. Setahu saya kita menghormati keputusan Perda setempat yang melarang wisatawan membawa minuman keras. Setuju, Pak. Setuju ini. Yang tidak setujunya adalah minuman itu justru dijual di tengah hutan. Nah, itu saya alami sendiri, Pak. Saya perlu mengirim orang saya untuk mencari di mana orang jual bir. Dan dapatnya di tengah hutan. Nah, ini mana yang benar ini, Pak? Menurut saya, biarlah wisatawan itu harus minum, Pak. Dia bawa minum sendiri 1 botol, oke lah, dia minum sendiri. Enggak bagi-bagi sama saya, sama teman yang lain. Itu satu. Yang kedua, ketika meninggalkan airport Pangkalan Bun, di airport itu Pak Danson tolong saya dibantu juga untuk memberikan keterangan ini. Di airport itu diwajibkan orang harus menyerahkan uang untuk tasnya itu dibungkus, Pak. Kalau tidak dibungkus, Pak, itu ada surat pernyataan apabila rusak tanggung sendiri dan tidak akan menuntut. Dan ini benar terjadi, Pak Kadis. Manajer saya datang, kopernya sudah rusak, Pak, dipukul. Itu dipukul-pukul, Pak. Bukan sekedar karena dibanting, enggak. Orang dia datang bawa dari Denpasar, Surabaya, Pangkalan Bun, Semarang, Pangkalan Bun. Nggak rusak, pulangnya kok udah hancur di Semarang. Gitu loh, Pak. Jadi kita kepingin turis datang sebanyak-banyaknya, tetapi kita merusak keadaan ini. Maaf Pak Kadis, ini acara penutupan yang kurang bagus. Tapi bukan Pak Kadis loh. Bukan Pak Kadis, tetapi destinasi kita yang perlu ramah terhadap siapapun yang datang ke daerah kita. Itu tidak usah dijawab, Pak. Ya. Itu menjadi catatan Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah membuatkan presentasi yang sangat bagus untuk kami dan untuk teman-teman kami di Intoa. Pak Danson juga sudah berbagi ilmu Kalimantan Tengah, ya, khususnya untuk Kamliki dan daerah Tanjung Puting. Terima kasih banyak. Ini acara sangat bermanfaat, Pak, untuk anggota. Seperti Bapak ketahui, semua orang senang. Bapak lihat ini ada 72 orang yang hadir. Dan sebentar lagi mereka akan pulang dan Bapak dihubungi. Kalau Bapak kebanyakan tamu bagi yang lain. Ada anggota di sana. Siapa? Berapa orang dari sana? Pak Danson itu paling bagus. Anggota itu ada berapa, Pak Danson? Saya kan anggota Intoa, Pak. Bukan. Selain Mas Joko dengan saya lah. Iya. Yang di Kamliki. Sorry, ini Tanjung Puting. Kemarin itu ada Pak Yani dengan Pak Heri sebenarnya. Betul. Iya. Ada yang ikut. Mereka di mana sekarang? Saya kurang tahu kok mereka nggak aktif sekarang. Ajak mereka datang, Pak. Siap. Dengan Mas Joko udah protes itu. Mas Joko, silakan Mas Joko. Ya, Pak. Ajak yang lain juga sebagai koordinator Kalimantan. Tolong diajak teman-teman yang lain supaya kita bisa mendapat banyak anggota, terutama dalam hubungannya dengan tadi pinjaman lunak, Pak. Saya kira itu saja, moderator. Terima kasih banyak atas acara yang bagus ini, dan Bapak Ibu sudah hadir dan sudah setia menunggu sampai kita bertemu lagi pada Jumat yang akan datang dengan mengucapkan Om Santi Om. Saya menutup acara ini. Wassalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.